Jadi kuat-kuatan, ya kuat-kuatan. Kita mau nggak dapur kita dirampok virus, ya? Makanan kita diambil sama dia buat memperbanyak dirinya, ya, dan kemudian bikin heboh di dalam tubuh kita, ya kan? Mungkin yang inti dari presentasi saya adalah ini ya, fasting when sick, healing naturally. Ini kucing aja tahu gitu ya. Kadang-kadang kita belajar ke sana sini, lupa kucing di depan mata. Kalau tadi lupa gajah di depan mata ya. Ini coba kita lihat, yang punya kucing, kalau sakit, itu apa yang dia perbuat? Dia puasa dan tidur. Puasa dan tidur. Jadi sebetulnya, ya, ini sudah dinasihatkan oleh orang-orang zaman dulu, dokter-dokter nenek moyang kita nih. Ini Plutarch ini bukan dokter sih ya, dia filosof ya. Tapi dia bilang, instead of using medicine, rather fast a day. Puasa aja daripada minum obat, kata dia. Nah, kata Hippocrates yang terkenal nih, setiap orang punya dokter di dalam dirinya. Kita hanya harus membantunya bekerja. Ya. Penyembuhan alamiah itu adalah penyembuhan yang paling bagus gitu ya. Nah, ini dia. Setelah dia bilang our food should be our medicine should be our food. But to eat when you are sick is to feed your sickness. Jadi ketika makan pada saat sakit itu sama dengan ngasih makan penyakitnya. Nah, ini inti dari presentasi saya adalah tentang ini, anorexia of infection as a mechanism of host defense ya. Jadi ketika makhluk hidup itu terkena infeksi, ya, akan ada yang disebut dengan anoreksia, ya. Jadi infeksi itu akan menyebabkan perubahan fisiologik, ya, ada demam dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga perubahan perilaku, ya, somnolen dan sebagainya. Ternyata ini untuk stimulasi sistem imun dan untuk konservasi energi. Tujuannya adalah ini, eliminasi patogen, ya. Jadi anoreksia itu sebenarnya sistemnya cukup kompleks yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari adanya sitokin, ya, ada produk dari mikrobial produk ini merangsang sitokin. Kemudian ini bisa lewat jalur leptin ini hormon kenyang ya. Jadi walaupun nggak makan, tapi orang sakit itu merasa kenyang, nggak ada nafsu makan, karena leptinnya bekerja. Dan ternyata leptin itu terkait juga dengan imunitas. Ya. Ada humoral pathway, ada juga neural pathway. Ya. Nah, ini dia salah satu inti dari presentasi saya adalah ketika kita itu anoreksia, ya, pada saat awal-awal terinfeksi COVID, ya, maka yang harus dilakukan adalah segera masuk ke catabolic state. Catabolic state. Buat apa? Ini dia, autofagi. Ya. Autofagi inilah yang kunci dari kenapa harus anoreksia. Karena begitu dia autofagi, ya, maka itulah yang dimaksud dengan Hippocrates zaman dahulu, ada dokter di dalam tubuh kita. Ya, ada dokter dalam tubuh kita. Kita hanya harus membantunya bekerja. Autofagi ini hanya akan bekerja dalam situasi katabolik, yaitu pada saat orang yang awal-awal sakit itu puasa, nggak masuk apa-apa ke mulutnya, minum seperlunya aja, dan istirahat total. Ya. Itu yang harus dilakukan meniru kucing. Jadi kita ilmu binatang, ilmu kucing gitu ya. Nah, ternyata ada juga jurnal-jurnalnya ya. Jangan khawatir, jadi tidak sekedar ilmu kucing, tapi memang banyak penelitian-penelitiannya. Intermittent fasting, a possible priming tool for host defense against SARS-CoV infection ya. Jadi ada crosstalk among calorie restriction, autophagy, and immune response. Jadi immune response kita itu sangat berlipat-lipat ganda, ditingkatkan kekuatannya dengan puasa, dengan autofagi. Ya. Ini saya kira kita lihat gambarnya biar cepat ya. Nah ini starfasin ya. Tadi sudah dibahas juga immune response ya. Dia akan menghambat SARS-CoV ya. Ternyata COVID ini pinter juga dia. SARS-CoV ini pinter juga. Dia bisa mengontrol autofagi ya. Dia bisa membajak autofagi di berbagai level ya. Ini kalau yang paham masalah teknikal di sini, kita bisa lihat di ini berbagai level ya. Berbagai level dia pengaruhi. Jadi virus SARS-CoV ini sangat, nggak tahu pintar apa enggak, dia nggak punya otak ya. Tapi dia punya mekanisme membajak autofagi dari berbagai levelnya. Jadi sebetulnya, nah
Jadi kuat-kuatan, ya kuat-kuatan. Kita mau nggak dapur kita dirampok virus, ya? Makanan kita diambil sama dia buat memperbanyak dirinya, ya, dan kemudian bikin heboh di dalam tubuh kita, ya kan? Nah, autophagy a free meal in sickness associated anorexia. Jadi, ada sickness associated anorexia ini sebetulnya ada sinyal yang harus diikuti oleh makhluk hidup. Jangan kalah sama kucing, ya. Karena apa? Karena autophagy ini ya, sebetulnya fundamental harness during an anorexic response in order to promote both host tolerance and resistance. Jadi untuk meningkatkan toleransi kita dan resistensi kita terhadap serangan patogen di fase awal terutama, ya. Nah ini kata jurnal yang lain, Mother Nature's Idea of Immunonutrition, ya. Di sini dibahas bahwa ternyata, ya, ketika overnutrisi pada pasien-pasien kritikal itu justru banyak mortalitasnya, ya. Ini autophagy itu gampangnya adalah kalau dalam kondisi puasa, ya, itu ada namanya housekeeping. Ini seperti kalau tubuh kita seperti dapur, ya, kotor, ribet segala macam. Kalau di puasa langsung dibersihin kayak gini, ya. Tapi selain puasa, ya selain housekeeping, puasa itu juga untuk immune response, ya. Saya nggak akan bahas banyak di sini, ya. Mungkin Prof. Iris bisa nanti menjelaskan lebih banyak. Tetapi intinya adalah begini. Ketika autofaginya kuat, ya, yang paling penting ya di awal-awal ketika virus masuk, kemudian dilakukan autofagi. Ini autofagi kan ada pembentukan autofagosom ketemu dengan lisosom, ya. Intinya kan itu, ya. Lisosom ini asam banget, kemudian dihancurkan, didegradasi. Nah, remahan-remahannya ini kalau kelihatan ini bikin epitop mengandung MHC kelas 2. Nah, inilah yang kemudian mengaktifkan CD4, ya. Ini Prof. Iris mohon koreksi kalau salah, ya. Ini mengaktifkan CD4, jenderalnya pasukan khusus di adaptive immunity. Yang ini akan menyusun serangan nih. Apa nanti bikin antibody atau pakai CD8 gitu, ya. Ini kemudian, nah, jadi dari innate immunity ke adaptive immunity itu sudah mulus, switch-nya itu sudah mulus dari awal ketika autofaginya jalan, ya. Tapi kalau autofaginya nggak kuat, ya, baru kemasukan virus, udah makan banyak, ya, makan terus untuk menguatkan kekebalan kita, makan terus. Nah, autofaginya bisa dibajak oleh virus, ini dia nih, mekanisme escape dari virusnya. Jadi virus ini pinter, apalagi COVID ini, SARS-CoV-2 ini, nggak tahu, padahal nggak ada otak, ya, tapi dia pinter ngebajak tubuh kita. Nah, ini ada beberapa jurnal yang bilang autofagi selama infeksi virus itu double-edged sword, pedang bermata dua. Betul kalau si manusia itu mesin autofaginya nggak kuat, dia mudah dibajak. Tapi kalau kita perkuat dengan puasa, ya, maka, nah ini, virus itu mau masuk, dia nangis karena tubuh kita jadi insinerator buat virus, ya. Autofagi itu jadi membakar virusnya, ya. Jadi alih-alih dia dapat makanan, dia malah dibakar si virusnya. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang sehat. Jadi, hadirin sekalian, autofagi, ya, puasa dan total rest di awal invasi virus, itu sama dengan memadamkan lilin. Gitu aja gampang, ya. Mati lilinnya. Tapi ketika kita beri makan pada orang diabetes, tinggi gula darahnya, yang terjadi kebakaran hutan, cytokine storm. Ini susah, ya. Nanti masuk ICU, diintubasi, pasang ventilator, pakai obat segala macam yang ratusan juta, ya, pakai IVIG, ya, segala macam masuk di situ. Karena sudah kebakaran, susah, ya. Dibandingkan kebakaran begini, mending kita tiupnya, ya. Nah, ini mungkin terakhir dari presentasi saya. Intinya adalah ketika kita sakit, ya, puasa dan istirahat, ya. Tapi pada saat kita nggak sakit, pada saat sehat, sebetulnya ada bagusnya juga kalau kita membiasakan ini nih, kalori restriksi, tapi jangan sampai malnutrisi, ya. Ini contoh monyet, ya. Monyet ini usia 27 tahun. Ini yang monyet yang nggak puasa, ya. Ini monyet yang puasa. Monyet yang ini, yang sebelah kiri ini yang jarang puasa, nggak kalori restriksi. Ini pada usia 27 dia udah aging, tua. Tapi yang ini dagingnya seger, ya. Sama tikus juga sama, ya. Tikus dikasih akses makanan 8 jam, kalorinya sama, ya. Hasilnya yang ini obes, ini sama-sama kalorinya.
cuman ini cuman dikasih akses 8 jam, yang ini tiap saat boleh, hasilnya beda ya. Ini juga sama tikus ya. Nah, ini mungkin sebagai penutup efek intermittent fasting pada kesehatan aging dan disease. Jadi yang diusulkan dari jurnal di New England Journal ini saya dapat dari Dr. Aman nih, adalah ini. Jadi bagaimana sih praktisnya? Nah, ini dia. Yang paling gampang adalah intermittent fasting 16-8. Ini kalau kita lagi sehat ya. 16 jam puasa, 8 jam makan. Misalkan skip sarapan, makan mulai jam 12 sampai jam 8 malam. Kira-kira begitu praktisnya. Dan ini, sebagai penutup saya tutup dengan ini. Rest and sleep, healthy eating, ini harus seimbang dengan ini. Exercise dan fasting. Ya. Manusia modern udah jarang puasa, jarang olahraga. Maunya tidur melulu, maunya makan melulu, makannya pun tidak healthy, ya, tidak tadi seperti yang dibahas sebelumnya, makanan yang sehat tadi. Jadi tidur juga sangat penting, karena ketika kita kurang tidur, ini bikin seperti ini, ya. Kalau tidurnya pendek-pendek, ya, ada gangguan sirkadiannya, ya. Ini dokter-dokter nih agak ngeri-ngerinya di sini nih gangguannya, ya. Apalagi dokter jaga nggak tidur-tidur, ya. Makanya tadi usulan Prof. Zubairi untuk shift itu sangat setuju saya, Prof. Tapi orang-orang yang nggak sedang jaga, ini gangguannya adalah Netflix nih. Ya. Nonton Netflix sampai subuh, ya kan? Tahajudnya lewat, subuhnya lewat, tidurnya kurang. Nah, jadinya ini nih, insulin resisten. Ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.